Teologi bisa menetapkan, merumuskan, mendefinisikan, dan mendogmatisir iman, tetapi dalam kehidupan manusiawi Isa Al-Masih, iman itu bersifat pribadi, hidup, asli, spontan, dan murni rohani. Iman ini bukanlah pemujaan terhadap tradisi, ataupun semata-mata suatu kepercayaan intelektual, yang dia pegang sebagai suatu pernyataan kepercayaan yang disucikan. Namun lebih merupakan suatu pengalaman luhur dan suatu keyakinan mendalam, yang dengan aman memegangnya. Imannya begitu nyata dan meliputi semuanya, sehingga iman itu secara mutlak, menyapu semua keraguan rohani dan secara efektif, menghancurkan setiap hasrat yang bertentangan. Tidak ada yang dapat merenggut dia, dari jangkar rohani dari iman yang sungguh-sungguh, mendalam, dan tak kenal takut ini. Bahkan, dalam menghadapi yang kelihatannya kekalahan, atau dalam sengatan kekecewaan dan ancaman keputusasaan, dia dengan tenang berdiri, dalam hadirat ilahi, bebas dari rasa takut dan sepenuhnya sadar, akan rohani yang tak terkalahkan. Isa Al-Masih menikmati kepastian yang menguatkan, karena memiliki iman yang teguh. Dan dalam setiap situasi kehidupan yang sulit, dia selalu menunjukkan kesetiaan yang pasti, pada kehendak Tuhan. Dan iman yang hebat ini, tetap tak gentar, bahkan menghadapi ancaman yang kejam dan meremukkan dari kematian yang hina. Dalam seorang jenius agama, iman ruhani yang kuat, begitu banyak kali membawa langsung ke fanatisme yang berbahaya, ke pelebih-lebihan ego ruhani, namun tidak demikian dengan Isa Al-Masih. Dia tidak terpengaruh secara buruk dalam kehidupan sehari-harinya, oleh iman yang luar biasa dan pencapaian ruhnya itu, karena peninggian ruhani ini, adalah suatu ekspresi jiwa yang sepenuhnya tak disadari dan spontan dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Iman ruhani Isa Al-Masih, yang meliputi segalanya dan tidak terkalahkan itu, tidak pernah menjadi fanatik, karena iman itu tidak pernah mencoba lari menjauh, dari penilaian intelektualnya yang berimbang, mengenai nilai-nilai proporsional dari situasi-situasi kehidupan sosial, ekonomi, dan moral yang praktis dan biasa sehari-hari. Anak manusia adalah sosok kepribadian manusia yang dipersatukan dengan indah. Dia adalah sosok yang dianugerahi kemampuan sempurna. Dia juga diserasikan dengan bagus sekali, sebagai sosok gabungan, manusiawi dan ruh ilahi yang berfungsi di bumi, sebagai satu kepribadian tunggal. Selalu guru menyelaraskan iman, dari jiwa dengan penilaian hikmat dari kematangan pengalaman. Iman pribadi, pengharapan ruhani, dan pengabdian moral itu, selalu dikaitkan dalam suatu kesatuan keagamaan, yang tanpa tanding, kesatuan hubungan yang harmonis, dengan kesadaran tajam mengenai kenyataan dan kesucian semua kesetiaan manusiawi, kehormatan pribadi, cinta keluarga, kewajiban agama, tugas sosial, dan kebutuhan ekonomi. Iman Isa Al-Masih, menggambarkan bahwa semua nilai-nilai ruh itu, ditemukan dalam kerajaan Tuhan, sebab itu dia berkata, carilah dahulu kerajaan surga. Isa Al-Masih melihat dalam persekutuan yang maju dan ideal dari kerajaan itu, adanya pencapaian dan penggenapan, kehendak Tuhan. Inti doa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya adalah, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Setelah menganggap kerajaan itu sebagai merupakan kehendak Tuhan, dia mengabdikan dirinya, untuk tujuan realisasinya, dengan pelupaan diri yang menakjubkan dan antusiasme yang tak terhingga. Tetapi dalam semua misinya yang intens ini dan dalam seluruh kehidupannya yang luar biasa itu, tidak pernah muncul amok murka dari orang yang fanatik, ataupun perkataan bualan semu, dari orang yang mementingkan ego keagamaannya. Seluruh kehidupan guru, secara konsisten dipengaruhi oleh iman yang hidup ini, pengalaman beragama yang mendalam ini. Sikap ruhani ini sepenuhnya menguasai pemikiran dan perasaannya, percaya dan doanya, pengajaran dan pemberitaannya. Iman pribadi dari seorang anak, akan kepastian dan keamanan dari bimbingan dan perlindungan Tuhan surgawi ini, memberikan pada hidupnya yang unik, suatu kemampuan mendalam untuk kenyataan ruhani. Walaupun demikian, meskipun memiliki kesadaran hubungan dekat, yang sangat mendalam dengan keilahian ini, Isa Al-Masih, ketika disebut sebagai guru yang baik, langsung menjawab, mengapa kamu menyebut aku baik? Kalau kita diperhadapkan dengan pelupaan, pengabaian diri, yang demikian hebat tersebut, kita mulai mengerti, bagaimana Tuhan semesta, menjadi mungkin sepenuhnya untuk memanifestasikan dirinya kepadanya, dan mewahyukan dirinya melalui dia, kepada manusia di alam-alam dunia.
Sebagai manusia dari alam, Isa Al-Masih membawa kepada Tuhan persembahan yang terbesar dari semua persembahan, yaitu konsekrasi dan dedikasi dari kehendaknya sendiri, untuk pelayanan agung melakukan kehendak ilahi. Isa Al-Masih selalu dan secara konsisten, menafsirkan agama sepenuhnya dalam ukuran-ukuran kehendak Tuhan. Jika kamu mempelajari perjalanan hidup guru, sehubungan dengan doa, atau suatu aspek kehidupan beragama yang lain, janganlah terlalu melihat apa yang dia ajarkan, dibandingkan apa yang dia lakukan. Isa Al-Masih tidak pernah berdoa sebagai suatu tugas keagamaan. Bagi dia, doa adalah suatu ekspresi tulus dari sikap ruhani, suatu deklarasi dari kesetiaan jiwa, suatu pengucapan bakti pribadi, suatu ekspresi ucapan syukur, suatu penghindaran dari tekanan emosi, suatu pencegahan konflik, suatu peninggian kecerdasan, suatu pemuliaan keinginan, suatu pembenaran keputusan moral, suatu pengayaan pemikiran, suatu penyegaran kecenderungan yang lebih tinggi, suatu pengabdian hasrat, suatu penjelasan sudut pandang, suatu pernyataan iman, suatu penyerahan kehendak. Melampaui yang biasa, suatu penegasan percaya diri yang mendalam, suatu pengungkapan keberanian, suatu proklamasi penemuan, suatu pengakuan akan bakti tertinggi, pengesahan terhadap pengabdian hidup, suatu teknik penyelesaian kesulitan, dan pengerahan hebat kekuatan-kekuatan jiwa gabungan, untuk melawan semua kecenderungan manusiawi ke arah kepentingan diri sendiri, kejahatan, dan dosa. Dia hanya menghidupi suatu kehidupan pengabdian hidup penuh doa seperti itu, untuk melakukan kehendak Tuhannya, dan mengakhiri hidupnya dengan berkemenangan hanya dengan doa yang seperti itu pula. Rahasia dari kehidupan beragamanya yang tiada tara ini, adalah kesadaran tentang kehadiran Tuhan ini, dan dia mencapainya melalui doa yang cerdas dan penyembahan yang tulus, persekutuan tanpa putus dengan Tuhan dan bukan oleh pertanda, bisikan, penglihatan, atau praktek-praktek keagamaan yang luar biasa.